satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya beranda untuk kita semua. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat. Karena hari ini Hasanah hadir kembali untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan program beranda. Di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu yang sudah kita hadirkan bersama kita di studio pada hari ini. Dan pemirsa nih, kalau kita berbicara tentang keberhasilan ya, tentunya ada proses ataupun kiat-kiat yang harus kita wujudkan untuk meraihnya. Nah, di sini nih nanti bakal kita bahas nih lebih jauh mengenai kiat sukses meraih prestasi bersama narasumber kita yaitu Zulfia Ampriska Lubis. Nah, untuk kita pemirsa langsung aja nih kita berkenalan nih dengan narasumber yang udah cantik banget pada hari ini. Halo. Halo. Ini lebih enaknya dipanggil apa sih nih? Zulfia Ampriska Lubis. Zulfia. Zulfia ya. Iya. Kalau kakak panggil Via boleh lah ya? Boleh. Boleh ya. Cantik banget hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kakak juga cantik banget. Aduh, alhamdulillah. Nah, gimana nih persiapannya tadi nih ke sini? Oh, persiapannya lumayan banyak. Ternyata jauh juga ke sini dari Kabupaten Langkat. Tapi tetap seneng ya, bahagia. Seneng dong, untuk senang, menginspirasi bahagia. khususnya Iya, pemirsa yang ada di rumah. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya nih boleh banget nih nanti boleh hubungin kita di 06141463353. Hasanah ulangin kembali ya di 06141463353. Kita bakal nih mengupas tuntas tentang kiat sukses untuk meraih prestasi. Dan tentunya nih kita pengen tahu dulu nih sebelum berbicara lebih jauh ya mengenai proses ataupun tahapan yang sudah Via lalui ya di Putri Pesona Sumatera Utara ya tahun 2021. Pengen tahu nih tentang kesibukan Via terlebih dahulu. Kesibukannya untuk belakangan ini kebetulan saya itu kuliah semester 8. Jadi lagi sibuk-sibuknya nih Kak, ya kan menyusun tugas akhir, tugas skripsi juga. Iya. Jadi ya alhamdulillah kesibukannya itu kadang dibalancekan sama kegiatan-kegiatan Putri Pesona Sumatera Utara gitu. Wow, luar biasa nih ya pemirsa ya. Masih muda ya, tapi juga menjalani kuliah di semester 8, benar. tapi nih sudah memiliki segudang prestasi nih pemirsa. Pasti pemirsa bertanya-tanya nih ya, kira-kira gimana nih cara mengatur waktunya atau manage waktunya nih sehingga bisa dapat di akademik dan juga prestasi non-akademiknya gitu ya. Ini karena prestasi-prestasi yang diraih seperti ini tentunya untuk menunjang karir ke depannya ya Via ya. Wow. Kalau untuk awal mula tertarik nih dari dunia pageants, ini gimana nih awal mula tertariknya? Kalau awal mula tertarik di dunia pageants itu, dulu itu saya ngelihat salah satu ada sponsor di sosmed, itu Putra Putri Sumatera Utara. Langsung aja nih saya ikut tanpa berpikir panjang karena banyak juga kakak-kakak yang sebelumnya, wow kayaknya keren nih jadi ini gitu. Dan alhamdulillah begitu saya ikuti, saya berjalan di dunia pageant dan alhamdulillah wa syukurillah hasilnya memuaskan. Wow, gitu. Luar biasa, langsung menjadi menyandang putri utamanya. Iya, benar. Putri utama Pesona Sumatera Utara. Luar biasa sekali nih. Ini kita bakal kupas tuntas nih ya pemirsa ya seputar tentang tips and triknya sehingga bisa langsung menjadi utama. Ini jarang-jarang loh. Biasanya kalau mengikuti perlombaan itu minimal dapat atribut terlebih dahulu ya biasanya benar, ya. Ini dulu. untuk persiapan kamu sendiri gimana nih, Via? Kalau persiapan kemarin waktu sebelum jadi putri, itu persiapannya benar-benar banyak banget dan jajaran-jajaran pemerintah yang ada di kabupaten saya, Kabupaten Langkat juga membantu nih, ada Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat khususnya membantu saya sekali untuk saya menuju ke provinsi, yaitu pemilihan Putra-Putri Sumatera Utara gitu. Oke, nah selain nih mengikuti Putri Pesona Sumatera Utara tentunya kamu memiliki prestasi ya. Ada yang pernah kamu ikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ini kalau boleh tahu kegiatannya apa aja dulu? Dulu pernah ikut lomba menyanyi, sering ikut lomba menyanyi di salah satu stasiun TV lain. Terus pernah
lomba membaca Al-Quran juga, lomba Oke, menari, Masya Allah. lomba baca puisi antar sekolah, gitu-gitu aja sih Kak. Wah, luar biasa. Ini kalau berbicara tentang menyanyi tentunya nanti kita boleh denger ya. Boleh. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana nih, harus stay sampai akhir nih, karena nanti Via di akhir segmen nanti bakal nyanyi ya. Iya. Oke, jangan di-spill dulu nih judul lagunya Oke. Via. Nah, kalau kakak juga pengen tahu nih, tentunya kamu ini mengikuti ajang pageant seperti ini, pastinya apakah ikut nih naluri dari kedua orang tua atau memang orang tua tidak mensupport gitu? Justru orang tua itu mensupport banget apa kegiatan anaknya, ya kan? Karena sebenarnya mama sama ayah juga bukan ke dunia pageant, tapi melainkan ayah itu adalah seorang musisi. Wow, Gitu. berarti kamu nurun ayah nih ya? Iya bener, ayah seorang musisi. Wow, penasaran banget nih denger suaranya nanti. Ngobrol aja nih udah langsung kerasa ya pemirsa ya suaranya. Kalau untuk tipsnya sendiri nih, kamu bagaimana sih bisa manage waktu ya? Kamu itu mengikuti kuliah, bahkan kamu juga, nih kakak lihat kamu juga aktif ya, public speakingnya bagus gitu. Itu gimana sih tips and triknya? Mungkin pemirsa yang ada di rumah nih penasaran nih Via. Kalau untuk memanage waktunya itu kita jadwalkan aja gitu. Dimana tanggal berapa nih yang penting duluan gitu, tinggal di-managein aja waktunya gitu. Oh yang ini dulu, kalau ini nggak bisa, yang ini dulu dinaikin gitu. Ntar tinggal checklist aja. Kalau untuk public speaking itu tuh gimana ya? Harus bisa menguasai diri sendiri gitu. Terus latihan banyak berbicara di depan kaca tanpa menggunakan teks, jadilah diri sendiri tanpa menggunakan teks juga gitu. Jadi practice makes perfect gitu Iya, ya. bener. Jadi harus latihan Latihan. terus depan kaca ya. Kalau gagal bangkit lagi Iya, bener. gitu, coba lagi. Dan kamu sebelum mengikuti Putri Pesona pernah mengikuti ajang sejenis nggak sih, Via? Kalau untuk ajang sejenis itu belum pernah, tapi kan kalau sebelum ke Putri Sumatera Utara itu kan ada namanya tuh kayak seleksi di kabupaten. Nah, seleksi di kabupaten itu karena tahun kemarin itu COVID, jadi makanya itu tim ofisial Putra Putri Sumatera Utara langsung terjun ke tiap-tiap kabupaten. Nah, di kabupaten itu bukan cuma Zulfi aja nih Kak yang ikutan seleksi itu gitu, ada banyak banget. Dan alhamdulillah Zulfi yang terpilih mewakili kabupaten untuk ke ajang provinsi gitu. Wow, ini nih membuat pemirsa bertanya-tanya juga nih Via tentunya ya, bagaimana sih tahapan ataupun proses seleksi ya Putra Putri Sumatera Utara. Nah, nanti bakal dijawab Via langsung nih setelah pemirsa semua lagu berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program Beranda ya. Tentunya di sini kita bakal ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu nih yang sudah kita hadirkan, yaitu Zulfia. Nah, buat pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar tema kita ya, kiat sukses meraih prestasi, boleh banget nih hubungi kita di 0614146 353. 0614146 353. Nih mumpung ada narasumber ya, ada Via di sini nih bakal memberikan kita informasi, pengetahuan seputar apa itu Putri Pesona Sumatera Utara. Tentunya ini adalah ajang yang sangat bermanfaat ya. Iya, bener banget. Via ya. Nah, tadi kita sempat terjeda nih Via. Bagaimana nih proses ataupun tahapan seleksi kamu ketika mendaftar nih di Putra Putri Sumatera Utara? Nih boleh diceritakan nih mulai dari administrasinya, bahkan karantina sampai untuk penyelenggaraan grand finalnya. Jadi gini, untuk tahapan seleksi itu sangat banyak banget ya kan. Yang pertama itu pasti dari kabupaten. Berarti dari daerah kelahiran Iya, kita ya, daerah asal kelahiran. Berhubung tahun kemarin masih COVID, jadi tim ofisial langsung yang menyeleksi melalui online nih. Virtual berarti ya? Iya, virtual. Setelah online kan, ntar itu ada pemberkasan, terus seperti ada biaya registrasi juga. Pemberkasan tuh kayak ada KTP, terus foto close up dan full body teman-teman yang mau masuk ke Putra Putri Sumatera Utara gitu. Nah, nanti tim ofisial sendiri yang langsung memilih melalui interview. Nanti ada interviewnya juga, baru setelah virtual juga nih? Iya, virtual juga karena masih COVID kan Kak, jadi langsung virtual gitu. Setelah itu, setelah dinyatakan resmi menjadi finalis Kabupaten Langkat, saya khususnya, terus saya melakukan karantina nih di Kota Medan, salah satu hotel yang ada di Kota Medan gitu kan. Itu karantinanya 4 hari 3 malam.
setelah itu di hari pertama itu ada kayak beauty class, kayak public speaking, terus dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget di kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dilakukan oleh ofisial Putra-Putri Sumatera Utara di hari pertama gitu. Untuk di hari kedua itu lanjut kayak ada malam bakat, terus kayak ada latihan catwalk gitu juga, ya. Iya bener, ada catwalk juga itu. Dan di hari ketiga itu ada latihan-latihan tinggal JR-JR-nya aja gitu. Terus langsung malamnya langsung malam grand final dan alhamdulillah dinyatakan sebagai winner utama Putri Pesona Sumatera Utara. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan nih pemirsa, luar biasa sekali loh Via. Nih kalau kita berbicara tentang penampilan bakat nih ya, emang kamu waktu penampilan bakat itu tentunya banyak ya dari berbagai daerah menampilkan bakat. Adakah kriteria khusus nih dari juri untuk melihat penampilan bakat yang terbaik itu gimana? Atau mungkin nih pemirsa yang ada di rumah pengen coba ya, tapi mereka malu mungkin, insecure gitu. Kamu boleh nih kasih tahu apa sebenarnya gitu. Kalau kriteria bakat itu gimana ya Kak? Kita tuh nggak bisa ngikut orang lain. Contoh nih, teman saya dari kabupaten ini penampilan bakatnya menyanyi, saya ikutan menyanyi, itu nggak bisa gitu. Terus penampilan bakatnya menari, saya menari aja, itu juga nggak bisa gitu. Karena bakat itu pada hakikatnya emang udah ada dari lahir. Kalau bakat di diri kita sendiri, iya bener, diri kita ya. sendiri yang tahu. Cuman terkadang orang-orang belum tahu nih sebenarnya bakat saya di mana sih gitu kan, belum tahu gitu. Jadi harus digali dulu. Disambi dengan bakat, minat itu juga sangat penting gitu. Jadi kalau semua orang memiliki bakat tapi semua orang tidak memiliki minat, itu sama saja gitu. Jadi bakat dan minat itu harus sama-sama berbarengan. Berbarengan balance gitu. Nah, berbicara nih tentang perjalanan nih dari pemilihan Putra-Putri Sumatera Utara yang sudah dijalani oleh Via, kita pengen tahu nih kegiatan-kegiatan Via ngapain aja. Untuk itu nih kita lihat bersama ya pemirsa visual dari kegiatan-kegiatan Via. Nah ini tuh, kalau ini nih lagi ngapain ini? Ini tuh menjadi juri di salah satu ajang yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Wow. Ini juga menjadi juri di acara fashion show yang ada di daerah saya gitu. Kalau ini? Ini tuh di ajang nasional kemarin Kak, yang ada di Jambi. Luar biasa. Iya. Oke. Kalau yang ini, Via? Ini tuh ada kayak speech competition gitu di Jambi. Jambi juga. Nah ini preliminary. Rangkaiannya ya, benar rangkaian pemilihan Putri Pesona Indonesia. Oke, kalau ini, Via? Ini tuh kayak ngasih arahan. Sosialisasi Iya ya? benar, sosialisasi yang ada di Kabupaten Langkat. Acara di Kabupaten Langkat. Ini kamu sosialisasi mengenai apa? Untuk kaum milenial gitu, ayo berkegiatan yang positif gitu. Oke, mengajak berarti ya? Iya benar. Nah ini pada malam grand final nih dan dinyatakan sebagai winner Putri Pesona Sumatera Utara. Wow, luar biasa. Sampai sekarang ya ini alhamdulillah menyabet sebagai Putri Pesona Sumatera Utara. Luar biasa nih pemirsa. Nah kita kembali lagi nih untuk membangkitkan semangat ataupun motivasi pemirsa yang ada di rumah. Mungkin mereka pengen coba tapi insecure gitu. Gimana nih motivasi yang dapat kamu berikan nih kepada pemirsa? Seharusnya itu jangan insecure gitu ya, karena kita harus mencoba gitu, benar ya Via? Boleh nih kamu kasih ke pemirsa? Untuk yang ada di rumah gak boleh insecure gitu sama orang-orang yang lebih daripada kita, lebih cantik, lebih ini, lebih itu gak boleh gitu, karena percaya diri itu sangatlah penting ya kan Kak. Jadi itu kenali dulu dirinya sendiri, jangan asal ikut kegiatan-kegiatan tapi bukan di situ bidangnya gitu. Jadi kenali dulu diri sendiri, jangan insecure sama diri sendiri, langsung aja. Jangan tunggu nanti orang udah duluan, kita baru memulai gitu, jangan kayak gitu. Oke, ini Hasana juga pengen menambahi ya, sebenarnya ketika kita sudah mengetahui nih potensi dari diri kita sendiri, mungkin kalau yang suka public speaking, ini adalah salah satu ajang yang bisa menunjang karir ke depannya ya, karena kalian juga bakalan sering diundang ya, seperti tadi di ajang penjurian ya, pencarian bakat dan lain sebagainya sangat banyak, ini sangat menunjang bisa dibilang. Nah kalau seputar dari tugas Putri Pesona Sumatera Utara itu ngapain aja sih, Via? Tugas Putri Pesona itu banyak banget ya, khususnya itu di bidang pariwisata nih. Jadi itu mengembangkan pariwisata yang ada di Sumatera Utara khususnya, yang ada di tiap-tiap kabupaten juga, mengembangkan
wisata, pokoknya kan banyak nih Kak wisata yang ada di Sumatera Utara ya. Terutama dari kelahiran kamu ya? Iya, dari Riau. kelahiran saya tuh ada banyak banget gitu, jadi itu dikembangin gitu. Terus tugas-tugasnya ntar bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain yang seputar dengan kegiatan-kegiatan wisata gitu. Oke, intinya adalah berkolaborasi Iya, ya dengan benar, berbagai pihak Heeh. gitu. Karena sekarang udah nggak zamannya sendiri-sendiri nih ya. Bener. Berkolaborasi itu lebih Kolaborasi. indah seperti itu pemirsa. Kalau berbicara juga nih tentang mengikuti ajang pageant seperti ini, apakah cantik itu nomor satu, Via? Kalau cantik itu relatif ya Kak. Cantik dari apa nih? Terkadang saya juga pertama kali ikut dunia seperti ini, apa bisa gitu? Apa saya cantik? Apa saya ini gitu? Awalnya insecure juga. Bertanya-tanya juga Iya, kepada diri bertanya sendiri ya. sendiri kenapa bisa sampai ke sini gitu. Dan ya udah percaya diri aja gitu kan. Karena cantik itu nggak cuma dari wajah aja. Kalau udah memang hatinya cantik, orang pasti melihat kita, wah ini anak punya nih gitu kan. Value Punya- tersendiri iya, gitu punya ya. ini tersendiri. Jadi wah ini sepertinya memiliki aura-aura nih gitu. Jadi nggak Aura cuma- apa nih? Aura kasih. gitu. Oke, ini kayaknya Bang Ivan pengen tanya-tanya nih ke Via. Iya, boleh. Pengen tanya apa tuh Bang? Iya. Thank you ya, Sana sudah kasih Iya. kesempatan. Ini dua orang luar biasa loh saya lihat. Aduh, Masya Allah. Tapi karena Julvia nih udah muda, cantik, berprestasi lah ya. Jadi mau sebagai pertanyaan nih buat Julvia nih. Julvia kalau menanggapi anak muda sekarang nih, kan ada banyak yang pengen viral nih ya. Benar. Kalau Julvia kan berprestasi nih, gimana kalau misalnya anak muda yang dia pengen viral tapi dengan melakukan sesuatu yang negatif? Nah, itu Berbanding terbalik ya dengan terbalik ya. pemikiran kita yang seharusnya gitu. Nah, itu kalau Julvia kan mungkin bisa pantas ditiru kan. Karena sekarang ini sosial media sudah merambat luas, Gencar-gencarnya juga. siapapun bisa melihat mau dari yang tua sampai yang muda kan. Jadi itu pertanyaan buat Julvia, gimana Julvia menanggapi anak muda yang untuk meraih prestasi tapi dia malah melakukan hal yang negatif. Mungkin itu aja dulu sih. Wow, luar biasa nih pertanyaan dari Bang Ivan nih. Boleh langsung dijawab ya? Iya, izin menjawab nih. Nah, kalau untuk kaum muda yang ingin berprestasi, itu pasti mereka itu nggak ke yang negatif-negatif gitu. Emang banyak banget kayak, kan banyak nih sekarang kalau mau kita tenar, kalau kita mau terkenal itu melakukan hal yang negatif gitu. Iya. Ya tergantung pada lingkungannya aja gitu. Kalau emang misalnya dia tuh mau berprestasi, kalau itu nanti ntar lama-lama pasti mereka, oh iya, ngerti sendiri gitu, ngerti sendiri. Oh iya, mungkin bukan di sini, tapi di sini gitu. Nanti mereka tuh bakal mengenali jati diri mereka masing-masing gitu. Lingkungan itu sangat penting sih sebenarnya. Iya. Lingkungan. untuk Gitu lingkungan. Bang Ivan. Gimana? Bisa diterima nih jawabannya Bang Ivan? Luar biasa. Luar Terima biasa kasih ya. Julvia. Karena jujur sekarang malah yang negatif itu cepat viral Iya ya Bang ya. benar. Karena zaman sekarang ini wah luar biasa deh. Jadi nih dengan hadirnya Via di sini ya dapat membuka wawasan pemirsa yang ada di rumah bahwasanya ayo nih kita bersama-sama ya menggali potensi untuk ke arah yang positif. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan tentunya yang harus kita ikuti untuk membangun nih apa sih minat kita gitu ya. Kita tinggal milih aja sebenarnya ya, sangat banyak ya. Banyak banget. Iya, tentunya nih salah satu ajang yang sangat luar biasa itu adalah Putra Putri Sumatera Utara ya. Bener. Ini tadi kamu sempat cerita itu ada ajang nasionalnya ya? Iya, ada ajang Emang semua nasionalnya. kegiatan ini dia dikirim ke nasional bahkan ke internasional atau hanya nasional saja nih, Via? Nasional bahkan internasional juga, karena di Putra Putri Sumatera Utara itu nggak cuman putri pesona Sumatera Utara aja, ada putra dan putri taruna, ada putra dan putri wisata, ada Mr. and Miss Grand Tourism juga dan lain sebagainya. Itu ada putra putri kopi juga ada gitu. Jadi ntar itu semua atribut-atribut itu atau yang winner-winner itu tuh bakalan dikirim ke tiap-tiap ajang nasionalnya, termasuk Via nih Kak, kemarin tuh dikirim ke ajang nasional namanya Duta Wisata Nasional yang ada di Jambi. Nah itu alhamdulillah Via jadi juara ketiga dan mendapatkan titel sebagai Putri Pesona Nusantara Tirta. Oke, gitu. luar biasa ya, Putri Pesona Nusantara Tirta. Oke, luar biasa nih ya. Jadi itu udah menggelar di nasional kemarin ya. Iya. Bulan berapa itu kemarin pertandingan? Bulan 9 tahun 2021 kemarin. Bulan 9. Nah, ini
informasi juga nih untuk pemirsa Iya, ya. Tentunya kan informasi. itu tiap tahun diselenggarakan. Diselenggarakan, Pastinya benar. pemirsa yang pengen bergabung boleh banget nih ya. Langsung aja ikuti jejak dari Via nih, luar biasa pemirsa. Nah, mengenai topik kita pada hari ini ya, tentunya kiat-kiat sukses untuk meraih prestasi. Emang apa aja sih nih Via, kiat-kiat sukses yang harus nih pemirsa contoh dari Via nih? Boleh diberikan? Kiat-kiat sukses itu memulai yang pertama gitu. Jangan tunggu orang udah sukses baru kita ingin memulai gitu. Tidak ada masa tua, tidak ada masa tua yang enak-enak jika masa mudanya itu terlalu santai. Jadi mulailah sekarang, jangan tunggu nanti. Itu aja sih kiat-kiat. Jadilah diri sendiri juga paling penting. Paling penting Paling ya. penting. Ketika kita sudah mengetahui ya kemampuan diri kita tadi ya, kita implementasikan, kita maksimalkan lagi Maksimalkan, nih. benar. Tentunya kita menjadi menjadi pribadi yang lebih unggul sebenarnya dibanding teman-teman kita gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus lebih semangat lagi nih pemirsa. Tentunya kami akan kembali nih setelah sebuah lagu berikut ini dengan judul Berikan Aku Cinta. Terima kasih Anda menyaksikan program Berandai ya. Tentunya di sini ngobrol seru dan asik bersama bintang tamu. Dan jangan lupa nih pemirsa, untuk yang pengen tanya-tanya bersama narasumber nih boleh banget nih langsung aja hubungi kita di 0614146 353. 0614146 353. Nanti bakal dijawab langsung nih oleh Via ya. The winner Putri Pesona Sumatera Utara tahun 2021 ya, yang juga bertanding tingkat nasional ya, benar. sebagai Putri Pesona Nusantara Tirta. Luar biasa nih. Kalau kita berkilas kembali nih ya, seputar pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan kamu yang sudah kamu lakukan ataupun program kerja lah yang sudah kamu jalankan gitu ya. Pengalaman yang paling berkesan itu apa sih kira-kira nih, Via? Pengalaman yang paling berkesan untuk program kerja itu banyak banget ya Kak, nggak cuma satu, tapi kalau disebutin mungkin nggak selesai. Nggak selesai ya, Nggak selesai. sampai acara ini Iya bener. selesai Sampai- juga belum iya. selesai gitu ya. Jadi salah satunya itu nggak cuman di bidang wisata aja, karena saya juga kan kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi itu kan pendidikan gitu. Jadi saya nggak cuman program kerjanya nggak cuman melulu ke wisata gitu. Jadi saya juga membuat kayak ada rumah cerita untuk anak-anak kecil gitu yang ada di pedalaman-pedalaman gitu, kayak ngajarin mereka baca, buat puisi, buat novel-novel kecil seperti itu. Jadi program kerjanya nggak cuman wisata aja gitu. Jadi di pendidikan saya juga terjun. Kadang di bidang kebudayaan, di bidang seni juga kadang iya gitu. Berarti kamu nggak gerak sendiri ya? Enggak, Ditemani gerak oleh banyak ditemani oleh organisasi-organisasi itu tadi. berkolaborasi tadi ya Iya. yang sudah kamu sebutkan. Nah, untuk tantangannya tersendiri nih untuk kamu, tentunya kan kita sebagai generasi muda terkadang ada up and down ya. Terkadang kita memiliki motivasi itu yang sangat tinggi sekali sampai pengennya belajar terus gitu ya. Tapi terkadang menjadi kaum rebahan nih, yang nggak pengen ngapa-ngapain, pasti bener ya. Bener banget. Untuk nih menjaga stabil terus nih semangatnya, gimana sih Via? Soalnya kamu nih kayaknya aktif banget nih di bidang akademik, tapi di samping itu ya di non akademik kamu juga tetap berprestasi gitu. Gimana nih, kasih tips ya kepada pemirsa? Untuk tipsnya supaya nggak jadi kaum mageran ya Kak, sekarang kaum namanya mageran ya, kaum rebahan jadi gitu. cari tahu gitu. Sekarang HP itu luas banget gitu, bisa kita cari tahu untuk ada ajang apa sih, lomba apa sih gitu. Nanti ntar kalau misalnya emang kita udah cari tahu ada ajang ini nih, pasti dengan sendirinya kita tuh antusias gitu. Latihan, contoh ada lomba menyanyi nih di tanggal segini, ya udah langsung aja kita cari tahu persyaratannya apa aja gitu, langsung penuhi berkasnya, langsung aja gitu. Jadi nggak usah suka di rumah rebahan. Kalau rebahan berfaedah nggak apa-apa ya, Kak. menghasilkan cuan Bener gitu. gitu, kayak contoh buat konten yang rebahan gitu sambil ngevlog gitu, Iya, oke ya kan. Tapi kalau cuman rebahan geser-geser di screenshot jadi bahan gosip gitu ya kan, nggak ini gitu. Jadi bagus mencari hal-hal yang positif di HP itu gitu. Jadi kita harus memanfaatkan ya dengan keadaan yang seperti ini. Iya. Kalau kita bisa lebih berprestasi ya, menggali potensi. Sebenarnya kalau kita sambil rebahan, sambil melihat stalking yang bermanfaat itu nggak Nggak apa-apa sih apa-apa ya. banget, Malah itu lebih bagus Lebih gitu, bagus. menambah wawasan Wawasan, kita. Tapi yang
ke arah negatif itu sebaiknya dijauhkan ya. Nah kalau kita juga berbicara nih tentang mungkin pemirsa yang ada di rumah, apa aja sih Kak benefit ataupun keuntungan ketika terpilih menjadi Putri Pesona itu apa aja gitu? Boleh nih di-share kepada pemirsa. Salah satunya mungkin diundang di acara beranda pada hari ini ya tentunya. Di samping itu ada apa lagi nih? Keuntungan menjadi Putri Pesona Sumatera Utara itu banyak banget gitu. Apa aja yang didapetin ya, contohnya ini yang tadi kakak bilang kan, diundang ke acara beranda yang ada di TVRI, terus kayak ntar diundang ke acara penjurian yang ada di tiap-tiap kabupaten, terus dikenal juga sama masyarakat gitu. Oh ini yang kemarin gitu. Jadi alhamdulillah tuh keuntungannya itu sangat banyak banget gitu. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah langsung aja nih ikut gitu karena sekarang ini lagi pemilihan Kak. Wow, ini lagi momen-momennya ya. Lagi momen-momennya nih. Langsung aja ikut pemilihan di Putra Putri Sumatera Utara. Nah, itu pemirsa, karena tadi udah dikasih tahu ya apa aja ya kriteria ataupun persyaratan nih untuk mendaftar sebagai Putra Putri Sumatera Utara. Tadi udah di-share ya. Kemudian tipsnya juga diberikan loh ini sama Via tadi, apa aja tips untuk bisa lolos audisi gitu ya, penampilan bakat di malam grand finalnya itu sebenarnya apa yang harusnya gitu ya. Kemudian public speakingnya juga bagus. Itu harus gimana? Banyak-banyak latihan di depan kaca ya, praktis karena praktis make perfect gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau kita memang sudah niat, sudah pengen nih menjadi seperti ini, insya Allah kalau memang sudah niat, kita didampingi dengan usaha, pastinya akan bisa gitu ya. Nah kalau pengen harapan kamu nih ke depannya, tentunya cita-cita kamu sebenarnya jadi apa sih Via? Soalnya kamu kan jurusannya nih pendidikan gitu ya, tapi kamu mengikuti karir yang seperti ini gitu. Emang cita-citanya nih apa, penasaran Kakak? Kalau cita-cita sih dari kecil itu emang pengen jadi guru gitu kan. Cuman kalau sekarang alhamdulillah jadi terjun di dunia pageant, ya udah nanti ntar tinggal kalau emang mengajar di salah satu sekolah, ajarin nih anaknya tentang anak-anak didiknya gitu, tentang apa sih dunia ini gitu, terus kebudayaan juga, tentang pariwisata juga, kan ada juga kesenian ya Kak di sekolah gitu. Jadi di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu kan nggak cuman bahasa Indonesia melulu yang diajarkan gitu kan, sastranya juga banyak, kayak acting juga diajarkan gitu, kayak drama-drama gitu ya, drama-drama, musikalisasi puisi, jadi nggak cuman melulu bahasa Indonesia aja. Jadi insya Allah ntar bisa dikaitkan pendidikan sama dunia pageant saya sekarang ini. Jadi itu dia tipsnya ya. Jadi sebenarnya juga nih potensi kita ketika kita sudah tahu ya, kita mengikuti kegiatan yang benar-benar menunjang ya, seperti kamu ini, dan mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang sangat luar biasa untuk menunjang karir ke depannya. Karena di zaman sekarang kalau kita bercerita tentang profesi, mungkin yang kita ketahui itu hanya sekedarnya aja, tapi di baliknya itu ya banyak loh pekerjaan di bidang-bidang lain seperti di balik layar ya, content creator, public speaker gitu ya, atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang harus kita ketahui gitu, apalagi di generasi milenial sekarang ya. Kita harus bisa memiliki skill gitu. Paling penting. Ketika kita sudah memiliki pekerjaan nih ya, tapi kita memiliki sampingan, itu adalah merupakan hal yang luar biasa juga gitu ya. Apalagi di generasi milenial sekarang itu sangat dibutuhkan ya kan. Kalau kamu sendiri nih sebagai generasi muda ya, melihat perkembangan seperti ini, kamu gimana sih memaknai gitu sesuai dengan tema kita juga ya, kiat sukses meraih prestasi. Apakah teman-teman kamu itu di lingkungan kamu tersendiri lah, apakah dengan kamu sebagai penyandang Putri Pesona itu berdampak bagi mereka yang mereka awalnya males-malesan gitu? Apakah mereka juga terikut nih sama kamu berprestasi juga gitu? Atau enggak pengen juga nih ikut di Putra Putri Sumatera Utara di tahun ini? Gimana tuh? Ada tuh Kak, teman-teman saya yang gini, kepengen nih jadi kayak Zulfia gitu, kayaknya seru, dikenal orang gitu kan ya. Udah saya gini loh, kalau pokoknya tuh kalau ada teman-teman yang tanya gitu, langsung aja Via jawab gitu, ayo langsung aja ke sini gitu, karena ntar ada juga nih nggak kepengen di dunia pageantnya, kepengen di dunia lainnya, kan Via di rumah punya salon kecantikan nih Kak. Wow, luar biasa nih ya, akhirnya kebongkar ya, berarti kamu punya usaha juga ya, entrepreneur juga. Salon kecantikan gitu, ntar teman-teman ada ini yang pengen nih kursus make up sama kamu gitu, karena saya kan ini kamu dandan sendiri nih hari ini? Enggak, didandanin orang. Ya? Didandanin orang. Jadi ntar kadang
pengen nih kursus makeup sama kamu gitu. Oh ya udah boleh, ayo makeup, privat ya. makeup gitu, boleh gitu. Terus kepengen jadi kayak kamu nih di dunia pageant, boleh, ayo gitu. Jangan malu-malu bertanya gitu, karena apapun yang ditanya oleh teman-teman yang di rumah semua akan Via jawab. Nah, berbicara juga nih tentang kamu akan menjawab, kamu nggak takut nih yang kamu ajari itu lebih bagus dibanding kamu? Kalau untuk Gimana? takut enggak, cuman kayak lebih percaya diri aja. Emang nggak semua guru itu lebih pinter daripada muridnya Iya. gitu. Kadang tuh kebalikannya, lebih pinter lagi muridnya daripada gurunya Iya, gitu. itu kan sering Iya, terjadi sering yang seperti terjadi. itu ya. Jadi pokoknya kita tuh nggak usah egois gitu, nggak usah sombong-sombongan gitu di depan murid. Bahwasannya kita tuh begini itu nggak perlu gitu. Jadi biarkan aja ntar mereka sendiri tuh yang ngerabah gini, kita tinggal ikutin. Menggiring gitu. aja Menggiring gitu, ya, gitu. benar. Jadi sebenarnya adalah itu kembali ke diri sendiri juga ya. Iya. Intinya adalah kita kalau pengen seperti ini niatkan dulu nih gitu Niat. ya. Seperti kayak kamu bilang, kamu udah membuka jalur nih kepada teman-teman kalau pengen panti public speaking, kamu juga bersedia nih untuk Bersedia memberikan banget. informasi tentang public speaking kepada mereka gitu ya. Yang pengen belajar makeup juga kamu juga bersedia gitu Bersedia. ya. Wow, luar biasa. Nih pemirsa boleh langsung aja hubungi nih Via, luar biasa loh, berprestasi, udah cantik ya. Alhamdulillah. Kemudian semoga sukses selalu. Amin. Ini kedepannya juga pengen ikut ajang apa nih nanti setelah Kalau- mengikuti ini kan kamu 2021. Tahun depan ada pengen ikut lagi atau mengikutin hanya stuck sampai di sini? Gitu. Kalau untuk ajang pageant ini kayaknya cuma sampai di sini, karena ini tuh acaranya itu bergilir gitu ya Kak. Ntar 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi gitu kan. Jadi pokoknya setiap tahun itu berganti gitu estafetnya gitu. Tapi kalau untuk kayak skill itu bakalan saya terus dan terus gitu. Karena kalau skill itu kan nggak ada habisnya. Iya, gitu. benar banget. Jadi sebenarnya skill itu juga kita yang membentuk nih pemirsa. Jadi ayo kita berlomba-lomba ya untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itu kami akan kembali setelah sebuah lagu Panah Asmara berikut ini. Ya pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami ya dalam program Berandai ya. Di sini ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu, dan juga tema kita sangat luar biasa, kiat sukses untuk meraih prestasi. Kami masih menunggu pemirsa nih yang pengen tanya-tanya untuk Zulfia, boleh banget ya hubungi kami di 061 4146 353. 061 4146 353. Ini semuanya tadi udah dijelasin nih sama Via nih tentunya ya. Iya. Dari proses administrasi, kemudian kiat suksesnya juga Iya. sudah diberikan. Ini pokoknya pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar tema boleh banget ya Boleh. Via ya. Nah, kalau berbicara juga nih tentang ajang pageants ya, khususnya itu adalah deg-degannya bagi para pemula nih yang baru terjun ya. Apalagi dengar kata catwalk. Iya, Ya, bener, bener ya. bener banget. Karena ada yang pernah kejadian jatuh gitu ya. Betul. Itu pernah nggak sih kamu ngalamin hal yang kamu bisa bilang itu, aduh kok bisa ya, kok bisa gini gitu. Pernah nggak kira-kira Via? Pernah, pastinya pernah gitu. Karena pada dasarnya Via juga bukan yang udah senior banget nih Kak. Kan masih pemula juga gitu. Makanya dulu waktu pertama kali terjun nih, iya enggak. Ya udah pede aja iya gitu kan. Ntar rupanya di Putra Putri Sumatera Utara itu ada latihan kelas catwalk juga di situ untuk menanggulanginya gitu ya, supaya nggak langsung catwalk terus ke Jatuh gitu kan. Langsung aja nih pakai dulu heels yang kecil-kecil gitu, nggak usah pakai heels yang besar-besar gitu kan. Jadi gitu aja sih Kak. Jadi langsung aja gitu kan, langsung belajar latihan juga di rumah, nggak usah latihan langsung pakai heels, karena kan memang biasanya orang-orang pageant tuh identik sama pakai heels yang tinggi-tinggi gitu. Tapi kalau untuk pemula gitu nggak usah dulu gitu. Iya, jadi intinya adalah kita belajar dulu ya Belajar tekniknya. dulu tekniknya. Karena itu adalah hal yang paling bisa dibilang, Ditakutin banget gitu ya. karena justru ya malam grand final disaksikan oleh banyak orang yang nonton. Di situ tuh juga malam dinobatkan kita sebagai pemenang atau tidak gitu ya. Bener. Jadi ketika kita melakukan hal yang bisa dibilang malu gitu kepada diri sendiri gitu kan, malunya nggak seberapa tapi itu Jatuh gitu ya. gitu loh. Jadi gimana ya gitu. Jadi itu adalah hal yang harus tuh di prepare ya untuk pemirsa ya bener. bagi yang pengen bergabung, karena dunia pageants itu paling identik dengan catwalk, public speaking ya. Bener. Beauty class ya, beauty Beauty class class. harus bagus juga gitu ya. Nah, kalau untuk pemula sendiri nih ketika join di
putra-putri Sumatera Utara itu apakah diajari dari nol atau itu langsung di public speaking langsung yang untuk pro-nya gitu, untuk hanya mempoleskan saja atau gimana? Kalau untuk namanya untuk berkompetisi harus siap bertempur ya Kak, Iya, gitu benar. kan. Namanya kompetisi harus siap bertempur. Ya udah belajarnya dari rumah, apa yang nggak tahu itu ditanya sama panitia gitu. Ntar tinggal waktu udah kompetisi berjalan, panitia itu udah tinggal dikit-dikit aja nambahin. Contoh kita di rumah tuh udah belajar beauty class nih, dikit-dikit. Biasa kan pakai alis tuh paling susah ya Kak, gitu. Jadi udah belajar dikit-dikit. Ntar waktu kompetisi itu udah tinggal nambahin dikitnya lagi 50-50% Oke, gitu. jadi kita harus lebih prepare untuk iya, berjuang dulu ya gitu. berjuang. Nah ini sebelum closing pengen dong kita denger nih apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan ya khususnya generasi penerus nih yang ada di Sumatera Utara agar lebih berprestasi lagi nih seperti kamu. Boleh silakan. Untuk teman-teman yang ada di rumah nih, langsung aja memulai, jangan tunggu nanti-nanti karena tidak ada masa tua yang enak-enak jika masa mudanya terlalu santai. Udah itu aja. Iya, jadi harus semangat ya. Semangat. Jadi tipsnya adalah gali dulu potensi, ketahui nih minat kita di mana ya, maksimalkan potensi tersebut. Kemudian kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman juga nih, sehingga kita lebih up to date ya. Iya benar. Karena kita pintar ya, tapi tidak mengikuti perkembangan zaman juga sama tidak. saja. Iya gitu gitu. ya. Jadi intinya adalah satu kolaborasi harus bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada. Untuk itu pemirsa tentunya kita bakal ya melihat penampilan dari Via akan menyanyikan sebuah lagu Pucuk Pisang ya Via ya. Oke, tanpa menunggu lama nih boleh Via langsung saja. Dan untuk itu pemirsa terima kasih ya Anda menyaksikan program Beranda. Nih kepada Via juga terima kasih ya sudah mampir di Beranda hari ini. Ya karena tentunya nih kita bakal mengundang nih narasumber-narasumber yang luar biasa lagi ya. Yang akan menginspirasi kita, yang dapat memotivasi kita untuk bisa lebih semangat nih dalam menjalani hidup. Untuk itu sampai ketemu di acara Beranda selanjutnya ya pemirsa ya. Dadah! Pisang si bunga rampai harum semerbak di senjala hari. Sungguhlah bimbang kasih tak sampai, tinggallah daku seorang diri. La 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 la. Pucuklah pisang si bunga rampai. La 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 la. Hatiku sedih kasih tak sampai. Pucuklah pisang warnanya hijau, diterpa angin gugurlah ke bumi. Hatiku sedih kasih tak sampai, terbawa sampai ke dalam mimpi. La 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 la. Pucuklah pisang si bunga rampai. La 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 la. Hatiku sedih kasih tak sampai. Pucuklah pisang si bunga rampai harum semerbak di senjala hari. Sungguhlah bimbang kasih tak sampai, tinggallah daku seorang diri. La 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 la. Pucuklah